Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan sedikit ngebahas Aquasys versi 4 jika digunakan untuk jenis usaha bengkel. eh yang sekarang dipakai ini adalah edisi W atau edisi basic atau edisi standar atau edisi UMKM kita nyebutnya. Edisi yang paling standar dimana tampilannya ya sebenarnya mirip dengan tampilan seperti biasa. Nah, ini kita pakai versi demo ya. Biasa seperti biasa kita login dengan nama user dan password. Karena saya versi demo saya pilih tidak. Kalau teman-teman yang udah beli mungkin bisa langsung tampil ya tanpa ada permintaan di satu no tadi. Nah, diawali dengan tampilan polos seperti ini. Di sini ada menu umum. Di menu umum ini ada menu-menu untuk kita melakukan maintenance seperti nama user, daftar persetujuan, daftar divisi. Yang kalau W belum bisa dipakai ya daftar divisinya karena baru edisi yang standar, belum edisi yang menggunakan fitur daftar divisi seperti itu. Jadi yang menu umum ini mungkin agak sedikit tidak digunakan gitu, mungkin sedikit digunakan aja kalau untuk yang versi W atau versi basic, karena mungkin hanya berkutat di daftar user. Kami pun tidak menyarankan teman-teman untuk mengoprek ya daftar user ini, kecuali teman-teman memang mengerti tentang fungsinya seperti itu. Karena daftar user ini kalau salah bisa mengakibatkan usernya nggak bisa login atau nggak bisa transaksi, atau mungkin sama sekali programnya nanti nggak bisa dibuka seperti itu. Jadi langsung aja kita fokus ke menu produk. Seperti versi basic pada umumnya, menu produk ini fokusnya adalah ke daftar produk seperti itu teman-teman. Nah, di daftar produk ini nanti teman-teman akan dapati dua tampilan. Tampilan atas yaitu daftar grup produk yang atas ini. Dia punya menunya sendiri seperti ini. Dan tampilan bawah, dia juga punya menunya, punya kontrol menunya seperti ini. Nah, tampilan yang atas ini berfungsi untuk grupnya. Kalau dalam jenis usaha bengkel, mungkin nanti di sini ini untuk kode pertamanya mungkin spare part ya, seperti itu. Ya, spare parts seperti itu. Nah, untuk yang kedua mungkin nanti bisa jasa, mungkin jasa bongkar, jasa ganti oli dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga nanti mungkin apa ya? Lain-lain mungkin ya. Lain. Nah, teman-teman, ini bisa melakukan perubahan dari nama ini langsung aja diubah. Jadi spare part ya tinggal klik kan nanti ada kursornya nih yang kedip-kedip, teman-teman bisa langsung ganti grupnya ya. Ini adalah grupnya. Apakah jadi masalah kalau grupnya disatuin aja? Tentu saja nggak ada masalah. Misalnya teman-teman males bikin nge-split grupnya jadi spare part, jasa, lain-lain, apalagi males nih jadi satu aja, grup produk aja. Ya bisa gitu. Cuma nanti mungkin laporannya kurang komprehensif ya, atau kurang bagus lah seperti itu. Jadi kami sarankan tetap untuk dipisah seperti ini ya, seminimal mungkin lah gitu. Nggak perlu per merek sih sebenarnya, tapi kalau mau per merek boleh juga sih. Kayak misal mungkin ada spare part dari Honda, dari Yamaha, dari merek-merek dari Suzuki, merek-merek yang lain seperti itu, mungkin bisa dipisah. Intinya di bagian atas ini teman-teman ini menampilkan grupnya, grup produknya. Kemudian di sini ini apa sih kode-kode angka ini? Nah, kode-kode angka ini sebaiknya tidak diutak-atik teman-teman, karena ini adalah settingan default untuk menu akuntansi. Jika nanti memang teman-teman melakukan update ke versi yang ada akuntingnya seperti itu. Nah, ini bisa kita hidden dengan cara kita ke sini. Nah, di sini. Nah, ini kalau mouse-nya udah berubah jadi tanda panah kanan kiri, kita klik tahan, kita tarik. Nah, nanti akan ada menu-menu di sini. Menu-menu di samping sini ini namanya hidden menu, menu tersembunyi. Bisa digunakan untuk ngilangin kolom-kolom apa aja yang teman-teman nggak mau. Misalnya, ribet mas, ada banyak angkanya, dihilangin aja. Oh ya bisa.
Berarti kita hilangin persediaan, kita hilangin ini, kita hilangin harga pokok penjualan yang ini juga kita hilangin seperti ini gitu. Gitu. Ini cuma untuk tampilan aja ya, supaya nggak muncul dan kelihatan lebih rame, kelihatan lebih ribet gitu ya. Nanti kita balikin lagi seperti ini. Nah gitu. Jadi teman-teman bisa narik menu di sini. Kalau memang banyak nih. Kalau saya yang setting atau tim kami yang setting, biasanya kami sudah hilangkan jika memang tidak ada fungsi akuntansinya seperti itu. Nah, dari grup kita nanti bisa bikin nama-nama produknya. Misal yang paling gampang jasa lah ya. Jasa. Nah, di sini ada jasa servis 1. Bagaimana kalau mau nambah atau mau ngerubah? Kayak kalau ngerubah tinggal ganti aja. Gitu, tinggal ganti aja ininya, namanya kita ganti, misalnya rubah data ya, kita ganti jadi jasa ganti oli, misalnya seperti itu. Di sini nanti ada harganya. Kalau jasa kan nggak pakai harga beli ya, jadi langsung ke harga jualnya aja, misal 15.000 seperti itu. Kemudian kita bisa klik simpan supaya tersimpan ininya, atau bisa kita panah bawah dari keyboard, panah bawah, seret. Nah, dia akan langsung turun ke bawah. Nah, yang ini otomatis tersimpan. Kita tinggal geser aja kursornya ke sisi kiri. Kita isi lagi kodenya. Kode ini dapat dari mana? Kode ini bebas, teman-teman. Teman-teman bisa gunain kombinasi antara angka dan huruf. Bebas. Misalnya jasa ganti oli ini saya mau edit kodenya ya. Jadi J G O misalnya, singkatan jasa ganti oli. Bisa. Yang penting jangan pakai tanda baca dan spasi untuk di kode. Kalau di nama bebas. Kalau di kode jangan pakai tanda baca dan spasi. Cukup alfanumerik, yaitu huruf dan angka saja. Kemudian kita bisa ke bawah lagi ya. Misal di sini jasa jasa servis rem. Saya kurang paham ya nama jasa-jasa di bengkel. Jadi bisa teman-teman koreksi mungkin. Jasa servis rem seperti itu. Nanti di sininya harus jasa, karena dia tipikal jasa ya, bukan tipikal persediaan. Tipikalnya jasa. Kemudian di sini kita pakaiin pitches aja biar nggak pusing. Kemudian kita kasih harga jual. Harga jualnya misal 15.000 lah sama. Nah, untuk ngegeser itu teman-teman bisa pakai tanda panah ke kanan dan ke kiri, atau pakai enter. Kalau enter nanti dia akan pindah ke kanan seperti ini. Nah, kalau di enter, teman-teman denger ya suara saya ngetik enternya seperti itu. Nah, ini untuk jasa. Jangan lupa disimpan, klik simpan atau panah bawah ke bawah aja, set. Nah, udah otomatis nih kesimpan. Begitu tadi kita tanda panah ke bawah, set, seperti ini, dia akan otomatis, si JSR ini akan otomatis tersimpan gitu. Nah, ini kalau jasa. Kalau spare part, kita klik dulu spare partnya, set. Nah, kita tambahin di sini. Misalnya kanvas. Kodenya apa? Kalau teman-teman menggunakan barcode atau scanner barcode, sangat disarankan untuk nyeken kode barcode-nya di sini. Jadi nanti biar scanner barcode-nya bisa ngebaca barcode. Misalnya 99 tit gitu, ke scan. Nanti kita tinggal kasih namanya. Misal kanvas rem ori Yamaha, misalnya seperti itu. Kita bisa enter atau geser kan pakai keyboard ya ke kanan seperti ini. Kita pakaiin pitches lagi, cukup ketik huruf P, nanti muncul pitches, kita enter lagi, P lagi, sudah muncul pitchesnya, kita enter lagi, kita kasih harga beli di sini misalnya 15.000, enter lagi, nanti ada harga jualnya misalnya ya 20.000 mungkin ya, saya nggak hafal, mau dikoreksi teman-teman gitu. Sama kalau mau disimpan tinggal panah bawah atau ya tinggal klik simpan. Kalau simpannya udah abu-abu gini nggak bisa diklik, ya berarti dia udah kesimpan seperti itu. Kalau dia muncul error, misal teman-teman lupa nih, yang pitches nih nggak diisi, misal seperti ini jadinya. Saya bikin lagi ya, satu lagi di sini.
Misalnya kodenya seperti ini. Sekali lagi untuk kode itu bebas ya teman-teman. Canvas rem biasa, misalnya seperti itu. Nah, ini lupa nih, PCS-nya nggak diisi, ya kan? Nih kita bisa lihat ya, ini kosong ya PCS-nya. Kita langsung nih, karena mungkin buru-buru ya. Harga beli 10.000, harga jual 15.000 misalnya. Nah, ketika disimpan, entah itu kita klik simpan atau kita pindah baris ke bawah, nah dia akan muncul peringatan seperti ini. Nah, dia akan muncul peringatan seperti ini. An error occur while applying dev unit. Nah, berarti kolom satuan, unit itu kan satuan, dan default satuan dan dev unitnya masih kosong. Teman-teman, seperti itu. Jadi tinggal klik OK, ya kita balik lagi aja ke sini. Kita isi lagi aja. Nah, gini, habis itu kita simpan. Apakah dia akan error? Oh, enggak. Langsung. Seperti itu. Itu biasanya error yang sering terjadi ya ketika nginput produk. Kemudian ada lagi error seperti ini. Misalnya apa ya? Oli rem. Ori misalnya seperti itu. Ini pitches-nya kita isi lengkap semua, harga belinya juga kita isi, harga jualnya kita isi. Nah, pas disimpan, kita kita panah bawah nih, seret. Nah, dia muncul exception lagi. An error occur lagi, duplicate entry 2101 for primary. Pokoknya tandain kalau ada kata-kata primary, berarti kode yang teman-teman barusan bikin ini sudah pernah terpakai. Nah, ini lihat ya, ini sama ya kodenya. Jadi kode ini sudah pernah terpakai gitu teman-teman. Tinggal kita klik OK aja. Udah gitu kita tinggal ubah aja kodenya ke yang belum pernah terpakai. Nah, gitu. Udah gitu kita simpan. Itu biasanya dua error yang sering muncul waktu kita masukin daftar produk. Oke ya, jadi daftar produknya sampai di situ dulu, perkenalan tentang daftar produk, mudah-mudahan paham. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang masukin stok, teman-teman. Ini sebenarnya adalah langkah yang teman-teman bisa skip ya. Artinya kita nggak harus melakukan ini untuk bisa jualan. Tapi lebih baik jika langkah ini dilakukan. Apa itu? Adalah langkah stok di pembelian seperti ini. Jadi ada menu namanya pembelian, kemudian pembelian. Nah, pembelian ini kita akan masukin dulu stok-stok barang yang tersedianya. Nah, di pembelian ini syarat yang mutlak harus dipenuhi adalah teman-teman harus masukin dulu daftar produknya. Gitu. Gimana kita mau masukin pembelian kalau kita belum ada nama-nama produknya? Seperti itu. Jadi produknya yang di daftar produk ini teman-teman lengkapi dulu. Gitu. Untuk caranya seperti yang tadi kita bahas di awal ya, teman-teman bisa ikutin untuk ngisi kode, ngisi nama, ngisi persediaan, gini dan lain sebagainya. Untuk jasa ya dia pakai kategori jasa seperti itu. Karena jasa ini nanti nggak akan ada stoknya. Gitu. Kalau spare part kan pakai persediaan dia akan ada stoknya. Gitu. Jadi di pembelian ini gitu kita bisa masukin stoknya. Misalnya kita klik baru, kita masukin stoknya. Pemasoknya kita bikin tunai, kita masukin. Klik di sini ada ini yang kita klik ya. Ini tanda panah, tanda titik tiganya ini kita klik atau kita enter. Nah, nanti kita masukin nih. Oke, kita masukin berapa? Oh, kita ada stok 20, kita masukin. Gitu. Jadi kita masukin dulu stok awalnya seperti itu. Atau kalau dari barang dari supplier, ya kita bisa masukin ke sini. Berapa yang kita masukin? Sesuaikan dengan nota supplier ya, teman-teman, supaya hitungannya benar. Dari suppliernya dikirim 10, ya kita masukin di sini oli rem 10 seperti itu. Gitu, teman-teman. Jadi supaya lebih mudah atau supaya lebih akurat
Setelah itu bisa kita simpan. Nah, pertanyaannya, muat berapa sih produknya? Kalau produknya muat ribuan, teman-teman. Jadi selain oli rem, kita bisa masukin lagi. Kita tinggal panah bawah lagi aja ke bawah, kita enter lagi, masukin kanvas rem berapa, misalnya ini 30, seperti itu. Harganya juga dikoreksi, bener atau enggak nih, 10 ribuan gitu. Nanti kita bisa isi lagi, apalagi ke bawah gitu. Jadi waktu di sini kita enter, dia akan muncul kolom pencarian seperti ini. Nah, di kolom pencarian ini kita bisa cari yang mau kita cari ini apa, nama, kode, atau apa. Saya sih lebih nyaranin nama ya. Kita klik nama, kemudian dari semua hurufnya kita checklist, data yang menyerupai kita checklist. Untuk sensitifnya ini nggak perlu, dan data setelah cari setelah tekan enter ini nggak perlu. Jadi cukup dua ini. Ininya ke nama atau ke kode. Kalau teman-teman hafal kode, kalau saya mah nggak hafal ya, jadi saya langsung pakai nama aja. Dan kita oke, seperti itu. Jadi kita tinggal masukin satu-satu stoknya. Setelah sudah kita masukin, kita simpan. Iya, oke. Nah, kita isi di sininya 565 ini kita pindahin ke sini. Jadi 565000. Kemudian kita simpan. Lagi oke. Nah, stoknya sudah masuk, teman-teman. Baru kita bisa jualan. Penjualan Akosis POS. Nah, tampilan penjualannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Mungkin kalau ada beda versi, bedanya sedikit, tapi nggak akan merubah mekanisme penggunaannya. Jadi tampilan penjualannya akan seperti ini. Kita tinggal klik baru atau F1 di keyboard. Nanti dia akan aktif dan kedip-kedip di sini. Gitu. Oh, nggak kedip-kedip di sini. Nggak tahu kemana. Oh, mungkin kepindah ke sini. Ya tinggal klik lagi aja di sini. Nah, gitu teman-teman. Untuk masukin produknya gampang banget. Tinggal di scan kalau ada scanner. Kalau enggak, kita tinggal titik, kemudian enter. Nah, nanti akan muncul sama kolom pencarian kayak di pembelian tadi. Bedanya kalau di pembelian kan langsung di enter. Kalau ini titik dulu di kolom gedenya yang di sininya, baru enter. Nih saya ulangin lagi. Ya. Jadi klik baru, set. Dia akan buka nota baru. Ini nomor notanya sudah terkunci, ISL 001 nomor fakturnya. Kemudian titik enter. Masukin nama produknya. Oli rem, tadi kayaknya beli, ada stoknya ya. Nah, gini, kita enter. Gitu. Dia akan otomatis satu di sini. Masuk nih satu. Bagaimana kalau oli remnya ternyata 2? Ya kita masukin 2 kali berarti. Titik enter lagi, masukin lagi oli rem. Oh, nggak 2 mas, 4 atau 7. Oh ya boleh. Masukin lagi oli rem, enter lagi. Nah, dia akan ada peringatan, produk sudah ada dalam daftar. Rubah data yang sudah ada, pilih iya atau enter aja atau klik iya. Nah, kita ubah dari 1, mau kita ubah ke berapa? Kayaknya nggak 2 deh. Misalnya dia 6. Ya udah, kita langsung 6 aja. Enter lagi, set. Dia akan langsung otomatis berubah ke 6. Gitu. Jadi kalau 1, dia akan langsung otomatis 1. Tapi kalau lebih dari 1, dia akan, kalau kita masukin lagi, kita tinggal bikin aja berapa, 3 misalnya, seperti itu. Gitu teman-teman. Atau teman-teman bisa ubah dari sini. Nah, ini akan ada jumlah nih. Juga bisa ubah harga di sini. Tapi sekali lagi saya tidak merekomendasikan ya merubah lewat sini. Karena sering kejadian kalau diubah lewat sini, entah tombol yang harganya ini keklik atau apa, atau besar kecilnya tabel ini nanti jadi kegeser seperti ini, atau posisi harganya jadi kegeser seperti ini. Kadang-kadang bisa jadi bingung. Jadi saya saranin tetap di sini. Ini sebagai contoh awal aja. Ini udah nih, cuma oli rem sama kanvas doang. Kan tadi kedip-kedipnya di sini. Kita enter, maka dia akan pindah kursornya ke sini, ke tempat masukin pembayaran. Kita tinggal masukin aja pembayarannya, 300.000 misal. Enter lagi. Kalau saya enter ini, dia akan nyetak.
gitu. Kalau mau dicetak notanya tinggal enter, nanti dia akan nyetak. Kalau misalnya nggak perlu nota, ya tinggal klik silang aja. Tapi kembalian tadi kita udah ada 75.000. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu adalah pengenalan dasar dari sistem Aquasys versi 4 untuk mode bengkel. Seperti itu. Sebenarnya teman-teman bisa cek juga di video-video saya yang lain. Nggak harus bengkel sih dipakainya, bisa untuk usaha jenis apapun seperti itu. Intinya adalah kita harus masukin dulu daftar produknya teman-teman. Si produknya harus kita masukin dulu gitu, jangan sampai udah masuk, waktu mau dimasukin stok ternyata produknya belum buat. Jadi kan kita harus buat lagi di daftar produk seperti itu. Kalau ada pertanyaan bisa komen, atau mau dibikinin video yang lain yang lebih dalamnya lagi, bisa kabarin aja, nanti kita bikinin seperti itu. Saya bikin video karena Aquasys ini yang pakai banyak gitu. Kalau saya harus jawabin satu-satu lewat WA, ya bisa pakai 2 sih sebenarnya. Teman-teman bisa kami datengin pakai tim training kami gitu dengan biaya yang sudah disepakati, atau ya tonton video ini untuk yang solusi gratisnya seperti itu. Kalau masih kurang paham, aduh saya nggak bisa mas kalau nonton video, masih pusing juga. Kalau video call gimana? Kalau video call mungkin nanti akan dikenakan tarif tambahan ya untuk training, karena masuknya itu sudah ke training ulang atau ke ya apa ya? Ya training ya nyebutnya, training ulang atau retraining seperti itu. Jadi jika ada yang kurang paham mungkin bisa teman-teman diskusiin di kolom komentar, atau bisa chat saya via WA. Cuma mungkin kalau via WA agak slow respon ya, mohon dimaklumi teman-teman. Oke, seperti itu aja perkenalannya, dari mulai produk, kemudian kita pembelian, masukin stok, kemudian kita latihan penjualan, ngeluarin stok seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan membantu.